menyebabkan Dengue hemorrhagic fever atau sering kita bilang dengan demam berdarah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan Dengue hemorrhagic fever atau DHF. Saya Desti Suci Muarni dengan PO 7123200009 kelas TK 2A. Definisi Dengue hemorrhagic fever atau DHF adalah penyakit yang menyerang anak dan orang dewasa yang disebabkan oleh virus dengan manifestasi berupa demam akut, perdarahan, nyeri otot, dan sendi. Dengue adalah suatu infeksi arbovirus atau arthropod-borne virus yang akut ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti atau oleh Aedes aegyptus. Dengue hemorrhagic fever atau DHF adalah demam berdarah yang merupakan jenis penyakit akut yang banyak dijumpai di daerah tropis. Penyakit ini merupakan endemik di banyak negara di Asia Tenggara, Amerika Tengah, Amerika Serikat, dan Karibia. Lalu etiologi dari Dengue. Virus Dengue tergolong dalam famili atau suku atau grup Flaviviridae. Yang dikenal ada 4 serotip yang termasuk dalam grup B dari Arthropod-borne virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyebab penyakit demam berdarah Dengue adalah virus Dengue. Di Indonesia, virus tersebut sampai saat ini telah diisolasi sampai 4 serotip, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Virus Dengue dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk tersebut. Ciri-ciri nyamuk penyebar demam berdarah: pertama, badan kecil, warna hitam dengan bintik-bintik putih. Kedua, hidup di dalam dan di sekitar rumah. 3. Menggigit dan menghisap darah pada waktu siang hari. 4. Senang hingga pada pakaian yang bergantung di dalam kamar. 5. Bersarang dan bertelur di genangan air jernih di dalam dan di sekitar rumah seperti bak mandi, tempayan, vas bunga. Lalu manifestasi klinis. Pertama, mengalami demam tinggi selama 5-7 hari. Kedua, merasa mual, muntah, tidak ada nafsu makan, diare, dan konstipasi. Ketiga, adanya perdarahan terutama perdarahan bawah kulit, pecie, ekimosis, dan hematoma. Keempat, epistaksis, hematemesis, melena, hematuri. Lalu mengalami nyeri otot, tulang sendi, abdomen, dan ulu hati. Lalu sakit kepala. Ketujuh, pembengkakan sekitar mata. 8. Pembesaran hati, limpa, dan kelenjar getah bening. 9. Tanda-tanda rencatan, yaitu sianosis, kulit lembam dan dingin, tekanan darah menurun, gelisah, kapiler isi ulang lebih dari 2 detik, nadi cepat dan lemah. Lanjut ke klasifikasi. Yang pertama itu ada derajat 1, mengalami demam disertai gejala klinis lain atau perdarahan spontan, uji turniketed positif dan trombositopenia dan hemokonsentrasi. Kedua itu derajat kedua, mengalami ciri-ciri derajat pertama, tetapi disertai perdarahan spontan di kulit atau perdarahan lain. Lalu derajat ketiga, kegagalan sirkulasi, nadi cepat dan lemah, hipotensi, kulit dingin lembab, dan gelisah. Lalu derajat terakhir itu derajat tertinggi, derajat 4, mengalami rencatan berat, denyut nadi, dan tekanan darah tidak dapat diukur, yang disertai dengan Dengue shock syndrome. Selanjutnya ke pemeriksaan penunjang. Pertama, pemeriksaan darah. Pada demam Dengue terdapat leukopenia hari kedua atau hari ketiga. Lalu pada demam darah terdapat trombositopenia dan hemokonsentrasi. Pada pemeriksaan kimia darah, hipoproteinemia, hipokloremia, SGPT, SGOT, ureum, dan pH darah mungkin meningkat. Kedua, pada pemeriksaan urin mungkin ditemukan albuminuria ringan. Lalu pemeriksaan diagnostik. Pertama, darah lengkap. Hemokonsentrasi atau hematokrit meningkat 20% atau lebih. Trombositopenia atau 100.000 per milikubik atau kurang.
2. Serologi atau uji HL atau Hemagglutination Inhibition Test. 3. Röntgen toraks efusi pleura. Ini adalah bagian spektrum manifestasi klinis dari DHF. Itu dari infeksi virus Dengue, mengalami asimptomatik dan simptomatik. Pada simptomatik, mengalami sindrom infeksi virus, demam Dengue, DBD disertai pembesaran plasma, dan expon Dengue syndrome. Pada itu mengalami tanda perdarahan dan disertai perdarahan. Ada pada DBD disertai pembesaran plasma, itu mengalami DBD dengan shock dan DBD tanpa shock. Komplikasi yang terjadi dengan DHF itu pertama ensefalopati sebagai komplikasi shock yang berkepanjangan dengan perdarahan dan kemungkinan dapat disebabkan oleh trombosis pembuluh darah ke otak. Kedua, shock atau renjatan karena di ketidakseimbangan cairan dan elektrolit sehingga dapat terjadi shock hipovolemik. Ketiga, efusi pleura, adanya edema paru akibat pemberian cairan yang berlebihan dengan tanda pasien akan mengalami distres pernapasan. Yang keempat, mengalami perdarahan intravaskuler menyeluruh. Penata laksanaan pada DHF. Pertama, DHF tanpa renjatan. Rasa haus dan dehidrasi timbulkan demam tinggi, anoreksia dan muntah. Klien harus banyak minum kurang lebih 1,5 liter per 24 jam. Dapat berupa air teh, sirup, atau oralit. Panas dapat diberikan kompres es atau alkohol 70%. Pemberian infus dilaksanakan pada klien apabila muntah, sulit makan per oral, muntah mengancam dapat terjadinya dehidrasi dan asidosis. Lalu nilai hematokritnya tinggi. Kedua, DHF dengan renjatan. Prinsip mengatasi renjatan dengan pergantian volume cairan yaitu cairan RL. Ketiga, itu dengan pengobatan bersifat simptomatis dan suportif. Ini adalah pathway atau WOC dari DHF atau Dengue Hemorrhagic Fever. Lalu konsep dasar keperawatan. Pada konsep dasar keperawatan ini ada pengkajian perawatan, yaitu data subjektif dan data objektif. Pada data subjektif, yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan keluhan pasien atau keluarga pada pasien DHF. Data objektif yang sering ditemukan yaitu pertama lemah, 2 panas atau demam, 3 sakit kepala, 4 anoreksia, mual, haus, sakit saat menelan, 5 nyeri ulu hati, 6 nyeri pada otot dan sendi, 8 pegal-pegal pada seluruh tubuh, dan konstipasi atau sembelit. Lalu pada data objektif, itu data yang diperoleh berdasarkan pengamatan perawat atas kondisi pasien. Data objektif yang sering dijumpai pada penderita DHF antara lain, pertama suhu tubuh tinggi, menggigil, wajah tampak kemerahan, kedua mukosa mulut kering, perdarahan gusi, lidah kotor. Ketiga, tampak bintik merah pada kulit atau petekia, uji tourniquet plus, epistaxis, ekimosis, hematoma, hematemesis, dan melena. Keempat, hiperemia pada tenggorokan, lalu nyeri tekan pada epigastrik, dan pada palpasi teraba adanya pembesaran hati dan limpa, dan pada renjatan atau renjatan keempat, nadi cepat dan lemah, hipotensi, ekstremitas dingin, gelisah, sinosis, perifer nafas, dangkal. Kita masuk ke asuhan keperawatan berdasarkan konsep. Pada pengkajian, pertama pola persepsi kesehatan dan pemeliharaan kesehatan, kebersihan lingkungan tempat tinggal, suka menampung air bersih, lalu rumah yang berdempetan, dan panas 2-7 hari. Adanya yang terkena demam berdarah di sekitar tempat tinggal. Kedua, pada pola nutrisi metabolik, anoreksia, berat badan menurun, mual, muntah, perabaan dingin, demam, bibir dan mukosa kering,
batuk ringan, berkeringat, ketegangan abdomen atau asites, hepatomegali, splenomegali, hermatomesis, petekia, purpura, ekimosis. Ketiga, pada pola eliminasi, melena, hematuri, oliguri atau produksi urin menurun kurang dari 30 ml per jam. 4. Pola aktivitas dan latihan, yaitu malaise, nyeri otot dan sendi, pegal-pegal seluruh tubuh, nyeri punggung, nadi cepat dan lemah, sianosis daerah bibir dan ekstremitas, akral dingin, epistaksis, lemah, mudah lelah, hipotensi, pusing bila beraktivitas. Kelima, pada pola tidur dan istirahat, sulit tidur karena nyeri ulu hati, demam, berkeringat saat tidur, dan gelisah. Keenam, terakhir pada pola persepsi kognitif dan sensorik, itu sakit kepala, nyeri otot, dan persendian. Dari kasus DHF, mendapatkan diagnosa keperawatan pertama, hipertensi berdasarkan dengan proses penyakit atau viremia. Kedua, resiko defisit nutrisi dihubungkan dengan intake nutrisi yang tidak adekuat karena mual. Ketiga, diagnosa resiko perdarahan dihubungkan dengan penurunan trombosit. Keempat, resiko ketidakseimbangan cairan dihubungkan dengan berpindahnya cairan intravaskuler ke ekstravaskuler. Diagnosa pertama, hipertermi berdasarkan dengan proses penyakit atau viremia. Dengan tujuan keperawatan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan suhu tubuh klien normal. Dengan kriteria hasil, suhu tubuh normal rentang 36-30 derajat Celcius, akral hangat, dan tidak sianosis. Lalu intervensi keperawatan, pertama, observasi TTV tiap 4 jam, khususnya suhu badan klien. Kedua, anjurkan pasien untuk banyak minum, lebih kurang 2,5 liter per 24 jam. Ketiga, anjurkan untuk tidak memakai selimut dan pakaian yang tebal. 4. Kolaborasi untuk pemberian obat antipiretik. Diagnosa yang kedua, itu resiko defisit nutrisi dihubungkan dengan intake nutrisi yang tidak adekuat karena mual. Dengan tujuan keperawatan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan kebutuhan nutrisi klien terpenuhi, tidak mengalami kekurangan nutrisi. Dengan kriteria hasil, porsi makan habis, tidak ada penurunan berat badan. Pada intervensi keperawatannya, pertama, kaji keluhan mual, sakit menelan, dan muntah yang dijalani pasien. 2. Berikan makanan yang mudah ditelan seperti bubur. 3. Berikan perawatan mulut atau sering cuci mulut. 4. Berikan makanan dalam porsi kecil dan sering. 5. Catat jumlah atau porsi makanan yang dihabiskan oleh pasien setiap hari. 6. Pemberian obat antiemetik sesuai kebutuhan klien. 7. Ondansetron 2x8 mg dan omeprazol 1x1 40 mg. Ketiga, itu diagnosa resiko perdarahan dihubungkan dengan penurunan trombosit. Dengan tujuan keperawatan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan tidak terjadi perdarahan. Dengan kriteria hasil, jumlah trombosit meningkat atau normal. Tidak ada petekia, purpura, ekimosis, hematomesis, dan melena. Untuk intervensi keperawatannya, pertama, observasi TTV tiap 4 jam. 2. Monitor penurunan trombosit, tanda klinisnya seperti hematokrit meningkat, hemoglobin meningkat. Ketiga, berikan pendidikan kesehatan mengenai DHF, pencegahan terjadinya perlukaan dan perawatan untuk penyakit DHF agar tidak terjadi terulang lagi. Keempat, kolaborasi pemberian cairan sesuai kebutuhan. Keempat, itu diagnosa resiko ketidakseimbangan cairan dihubungkan dengan berpindahnya cairan intravaskuler ke ekstravaskuler. Dengan tujuan keperawatan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan tidak terjadi defisit cairan dalam tubuh seimbang. Dengan kriteria hasil, tidak panas, rentang suhu 36-37 derajat Celcius, hidrasi kulit baik, kulit tidak kering, balance cairan seimbang, dan pasien mau minum 2-3 per hari, urin dalam batas normal dalam waktu 3-3 hari.
Untuk intervensi keperawatannya, pertama, observasi TTV tiap 4 jam. Kedua, observasi tanda dan gejala hipovolemia seperti balance cairan tidak seimbang, dehidrasi, dan lain-lain. Ketiga, observasi tanda-tanda shock seperti lemas, nadi cepat lemah, hipotensi, sianosis bibir, dan ekstremitas akral dingin. Keempat, memonitor intake dan output. Kelima, anjurkan pasien banyak minum 2-3 liter per hari. Keenam, kolaborasi dengan dokter pemberian cairan infus.